Selamat siang pemirsa, saya Rimustika hadir kembali menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. 4 anak di Padang Sidempuan meninggal di kolam pancing. Warga Barus Jahe kini dapat menikmati air bersih. Ribuan santri di Medan tadarus masal formasi lingkaran. Kita ke informasi pertama pemirsa, 4 anak ditemukan meninggal dunia di sebuah kolam pancing milik warga di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara pada Minggu pagi. Petugas sedang melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti peristiwa ini. 4 orang anak ditemukan meninggal dunia di kolam pancing milik warga di Desa Tinjoman Lama, Kecamatan Padang Sidempuan, Hutaim Baru, Kota Padang Sidempuan pada Minggu pagi. Keempat korban bernama Nur Laila Harahap 12 tahun, Nova Sakina Siregar 9 tahun, Lamsia Siregar 7 tahun, dan Hafijah Harahap 6 tahun. Keempatnya merupakan warga Desa Lembah Lubuk Raya, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan. Keempat korban ditemukan warga sudah meninggal dunia dalam keadaan terapung tanpa mengenakan pakaian. Jenazah korban kemudian dibawa petugas ke Rumah Sakit TNI Angkatan Darat Losung Batu Padang Sidempuan guna pemeriksaan lebih lanjut. Usai diidentifikasi, keempat jenazah ini diserahkan kepada keluarga korban untuk dimakamkan. Petugas dari Polres Padang Sidempuan sedang menyelidiki kasus meninggalnya para korban. Warga yang di sekitar ini tidak mengetahui ataupun mungkin karena suasana puasa masih bertahan di rumah. Jadi yang pertama melihat bapak itu pun melihat karena dia ke pancuran dia di bawah itu. Dilihatnya ada ibarat macam karton-karton. Pertama-tama dibilangnya dipikirnya pertama-tama itu ada karton. Akhirnya diperhatikan dia rupanya anak-anak atau orang. Ada berapa nan? Yang pertama dilihat bapak itu pertama ada 2. Habis itu setelah dikasih tahu sama warga muncul 1 lagi. Habis muncul 3, anggota kita udah di TKP karena melihat pakaian ada ampak di sini. Kita perhitungkan yang mungkin masih ada korban lain. Memang betul. Habis itu muncul lagi jadi ampak lah yang habis itu dibawa langsung kita pikir bisa diselamatkan langsung menuju rumah sakit tentara. Dugaan sementara keempat korban meninggal akibat tenggelam saat mandi di kolam pancing tersebut. Ajan Sinaga melaporkan dari Padang Sidempuan untuk Evarina TV. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, petugas polisi Pamong Praja Kota Medan terlibat bentrok dengan sekelompok orang saat eksekusi lahan di Jalan Pegadaian Medan, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Kericuhan terjadi ketika petugas Satpol PP berusaha menyegel pintu gedung. Kericuhan berawal saat petugas polisi Pamong Praja Kota Medan didampingi pihak kepolisian berusaha menyegel pintu gedung yang berada di atas lahan seluas lebih kurang 1.767 milik pemerintah Kota Medan. Penyegelan ini mendapat penolakan dari pihak pengelola gedung Perisai Plaza dengan berusaha menghadang petugas masuk. Awalnya kedua pihak hanya terlibat adu mulut. Keributan semakin memanas hingga kedua pihak terlibat saling dorong dan adu pukul. Tak lama keributan langsung terhenti setelah petugas kepolisian melakukan pengamanan eksekusi dan melerai emosi kedua kubu. M. Sofyan, asisten pemerintahan daerah Kota Medan, mengatakan lahan yang digunakan oleh pengelola gedung merupakan aset Pemko Medan. Setelah kontrak sewanya telah habis sejak 2018 lalu, lahan ini kemudian diambil alih oleh Pemko Medan dan rencananya akan dijadikan perkantoran pusat pelayanan OPD Pemko Medan. Namun dalam proses pengambil alihan mendapat penolakan oleh orang suruhan pengelola gedung yang selama ini menguasai aset Pemko Medan. Gedung parkir Perisai Plaza seluas 1.767 meter persegi. Ini sesungguhnya adalah milik pemerintah Kota Medan. Aset Pemko. Ya. Hak penguasaan lahannya itu atas nama pemerintah Kota Medan. Dan
hari ini kita lakukan kegiatan pengosongan dari pihak-pihak yang selama ini menguasai dan mengusahai. Sementara itu, Humas PT United Rope mengaku pihaknya sudah memenangkan lelang atas lahan ini yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, namun pengurusan HGB tidak diterbitkan karena tanah dan bangunan ini berstatus blokir. Ini dulunya dilelangkan oleh KPKNL dengan lahan 1.700 meter lebih, berikut tanah dan bangunannya. Dan ini sudah dibeli oleh pihak United Group. Ini sudah dibeli melalui KPKNL, bahkan sudah ada eksekusi dari pengadilan untuk pengambil alihan hak. Karena HGB-nya mau diperpanjang, diblokir oleh pihak Pemko Medan. Sampai saat ini masih ada pembahasan, sampai sudah ada di Kementerian Dalam Negeri, Polhukam, dan bahkan sudah sampai ke Menkyu. Tapi belum ada putusan. Kita menunggu putusan dari kementerian, tetapi sangat dikecewakan pada saat hari ini Pemko sudah ngambil tindakan untuk eksekusi lahan tanpa ada didampingi oleh pihak pengadilan. Meski mendapat penolakan, namun Pemko Medan tetap menyegel dengan memasang pita di pintu masuk gedung yang selama ini dijadikan lahan parkir eks Perisai Plaza. Wahyu Pratama melaporkan dari Medan untuk Evarina TV. Informasi warga Baru Jahe kini dapat menikmati air bersih akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.